Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat. Kita bersama menjaga saya dan Islam pencerahan. Sobat-sobat, sepertinya pembicaraan, perdebatan, silang pendapat, respon-merespon tentang nasab Ba'alawi belum usai dan masih ramai diperbincangkan. Sobat, kaum Ba'alawi yang mengklaim nasabnya sampai kepada Rasulullah ternyata mulai diragukan. Bahkan hasil tes DNA menunjukkan nasab mereka terputus, tidak sampai kepada Rasulullah. Bahkan tes DNA menunjukkan nasab mereka tidak sampai kepada Rasulullah. Dan yang sangat mencengangkan, ternyata nasab mereka berasal dari keturunan Yahudi. Ini berdasarkan tes DNA, sobat-sobat. Jadi, Ba'alawi dan keturunannya bukan orang Arab. Dan juga bukan dari suku Quraisy. Tentu saja dari pihak Ba'alawi dan para pendukung serta simpatisannya membantah. Tetapi bantahan mereka ini sangat lemah. Karena berdasarkan kitab-kitab dan klaim-klaim pernyataan-pernyataan dari tokoh-tokoh mereka. Tentu saja kitab dan pernyataan ini tidak bisa membatalkan bukti ilmiah dari tes DNA. Nah, sobat-sobat, ternyata dari berbagai data yang ditampilkan memang benar-benar valid. Benar-benar tidak bisa dibantah lagi bahwa Ba'alawi bukan keturunan dari Rasulullah, tetapi keturunan dari bangsa Yahudi. Dan berikut ini menguatkan hasil tes DNA yang menyatakan keturunan Ba'alawi bukan orang Arab, tetapi keturunan bangsa Yahudi. Jadi klaim-klaim mereka, meskipun dikuatkan oleh kitab-kitab nasab, tentu saja menjadi gugur, menjadi batal dengan bukti-bukti secara ilmiah yang sudah teruji secara empiris. Nah, berikut ini ya beberapa bukti yang menguatkan pernyataan tersebut, sobat-sobat. Kita simak saja, sobat-sobat. في عندي ورقة الآن فيها عينات من اليمن. سلمك الله واعذرني من الأسماء. في عندي سلمك الله
فيه واحد سمى نفسه الشريف القرشي مثلا بدون اسم، يعني الشريف القرشي. وهنا في طالع على جي، وهذه ليست سلالة عربية إطلاقا. وفيه عندي عينتين من 3 عينات من اليمن، يدعون الشرف والنسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. منها قبيلة مشهورة في حضرموت من الصوفية، صوفية حضرموت. اعذرني من التسمية، هذه طالعة على جي وليست على جي 1، وجي مستحيل. Mengapa kaum Ba'alawi takut untuk dilakukan pengetesan tes DNA? Karena sebelumnya beberapa tokoh kaum Ba'alawi yang ada di seluruh dunia sudah melakukan tes DNA secara tidak sengaja. Ditemukan hasil dari hasil tes DNA mereka, ternyata hasilnya menunjukkan DNA mereka adalah DNA Yahudi. Mari kita saksikan dan melihat urutan dan kode-kode yang ada di dalam hasil urutan tes DNA yang sudah berhasil dilakukan. Yang melakukan sequencing bidang laboratoris dan menganalisakan hasil tes DNA-nya ke yahoo.com. Keenam orang ini punya common ancestor GY32613 yang terbentuk 900 tahun silam dengan TMRCA 700 tahun silam. Bagaimana bisa diketahui mereka Ba'alawi? Itu sangat simpel. Lihat saja halaman ini. Pilih kit number yang SNP terminalnya cukup mudah sebagai pembanding. Kita ambil dari Malaysia saja, kit IN 128601 dengan kode mutasi GY94309. Ingat, di FTDNA, hasil tesnya cukup sering gagal untuk menemukan terminal SNP. Jadi jeli-jelilah memilih sampel sebagai pembanding. Kalau identitas genetik Nabi Ibrahim saja JFGC 8712, dan Imam Ali bin Abi Thalib JFGC 10500. Apa masuk di nalar bahwa keturunan kedua figur mulia itu menghasilkan GY32613 dengan seluruh downstream mutasi genetik? Kita tidak sedang menggugurkan kemungkinan Ba'alawi Indonesia ini keturunan Nabi Muhammad. Tapi probabilitas mereka memiliki darah Al-Husaini itu kecil sekali. Yang ikut tes juga belum sampai 150 orang. Peluang sebagian kecil Ba'alawi menjadi Al-Husaini masih ada. Tugas Ba'alawilah yang harus melakukan haplotyping Ubaidillah. Apakah benar Ubaidillah itu putra Ahmad bin Isa dan seterusnya? Secara, Ubaidillah kan dianggap sebagai leluhur mereka. Haplotyping Nabi Ibrahim saja bisa dilakukan dengan memeriksa DNA keturunannya. Masa haplotyping Ubaidillah yang era hidupnya gak sampai 2000 tahun silam gak bisa? Hasil dari tes DNA para Habib sudah jelas pertelo, welo-welo, dan gamblang bahwa hasilnya itu mereka halogrupnya itu G. G itu sudah dirumuskan oleh pakar genetik internasional bahwa G itu larinya ke Yahudi, baik yang dari Kaukasia atau Kaukasus, Persia, ataupun yang dari utara Afrika, bahkan juga yang dari Andalusia, Spanyol, Pulau Kreta, Italia, dan lain-lainnya. Jadi semuanya sudah terdetek dengan pasti bahwa baru-baru ini saya dapat kiriman dari rekan-rekan pakar genetika bahwa marga
bin Yahya itu sudah dapat dilihat hasilnya dan saya menyimpan filenya. Hasilnya adalah ternyata mereka juga halo grupnya G, jadi Yahudi Israel. Bin Yahya, jadi marga bin Yahya di seluruh dunia. Dan berikutnya adalah marga Al-Atos. Ya, itu juga halo grupnya adalah G. Itu semuanya sudah jelas bahwa mereka itu bukan keturunan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Terus berikutnya adalah ada marga Jamalul Lail, ada Barokbah, ada Al-Haddad, ya. Jadi jika kita menuntut berkali-kali kepada Ba'alawi untuk tes DNA, ya nggak perlu. Saudara saya, Kang Mas Muhammad Rizik Syihab, sudah sering menyampaikan tes DNA, tes DNA, tes DNA. Apa yang ditakutkan? Ya karena memang hasilnya sudah kelihatan, sudah jelas. Ada yang ditutup-tutupi dan ada yang mencoba untuk lari dari kenyataan. Dalam kitab Fafiru Ilallah yang saya sampaikan 2 sesi video kemarin itu memang jelas bahwa Dajjal itu sudah keluar. Nah, semakin kuat sobat-sobat, semakin jelas ya kebohongan dari klan Ba'alawi yang mengklaim nasab mereka sampai kepada Rasulullah. Saya sendiri sebenarnya sudah lama meragukan hal ini. Meragukan kalau para habib tersebut adalah keturunan Rasulullah. Nasabnya sampai kepada Rasulullah. Ya karena, ya, kalau benar keturunan Rasulullah, kenapa amalan-amalan mereka banyak yang menyelisihi Rasulullah? Dan keraguan saya semakin menguat ketika gonjang-ganjing di negeri kita yang akhirnya mendorong HRS Habib Rizik Syihab ya menghilang ke negeri Arab Saudi. Dan kita tahu di Arab Saudi inilah pusat dari yang mereka namakan sebagai Wahabi. Kemudian muncul di media sosial bahwa Habib Rizik Syihab adalah keturunan Rasulullah cucu yang ke-38. Kemudian ini dibantah oleh pihak dari Arab Saudi, di mana ketika itu Habib Rizik Syihab berada di negeri tersebut, sobat-sobat. Dibantah. Artinya, ya tidak diakui bahwa Habib Rizik Syihab adalah cucu Rasulullah, keturunan yang ke-38. Tapi ada yang membantah, sobat-sobat. Ada kawan saya yang membantah ya di Facebook, dan saya termasuk anggota grup Facebook tersebut. Dia mengatakan ya mereka diakui di Yaman katanya. Ya saya balas komen dia. Saya beri satu analogi, satu perbandingan ya. Misalnya saja saya katakan, Anda ini orang Jawa. Ya. Tetapi ketika Anda ke Jawa, orang Jawa tidak mengakui Anda itu orang Jawa. Tetapi yang mengakui Anda orang Jawa itu orang Kalimantan. Bagaimana kan? Itu kan tidak masuk akal. Aneh. Ya. Nah sama. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu kan lahirnya di Mekah.
di negeri Arab Saudi. Kalau ada keturunan Nabi Muhammad, tentu saja yang paling tahu adalah orang-orang di Mekah, orang-orang di negeri Arab Saudi. Bukan di luar negeri yang lain. Bukan di negeri yang lain, seperti negeri Yaman. Sama kan dengan perbandingan tadi. Orang Jawa tidak diakui ketika dia di Jawa, ketika dia ke Jawa. Tetapi diakui orang Kalimantan. Nah, tetapi orang Kalimantan mengakui dia orang Jawa. Mengaku keturunan Rasulullah yang berasal dari Mekah, dari negeri Arab Saudi, tetapi tidak diakui sebagai cucunya, diakui di Yaman, yang negerinya sudah berbeda. Ya, memang kadang-kadang ya mereka memakai dalil cocok logi, sobat-sobat, dalil akal-akalan, dalil ngepas-ngepasi. Inilah yang selalu dipakai oleh mereka. Nah, jadi sobat-sobat, ya, berdasarkan bukti-bukti ilmiah semakin kuat, ya, buktinya semakin menguat bahwa Ba'alawi dan keturunannya bukan keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan mereka bukan orang Arab, tetapi mereka adalah orang-orang dari keturunan Yahudi. Ingat, ini berdasarkan tes DNA, bukti ilmiah, bukti yang sudah teruji secara empiris. Demikian sobat-sobat, semoga ini menginspirasi dan mencerahkan. Nasrum minallahi wa batun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.